Kali ini Pical akan bahas lagi sebuah keyboard dan mouse dari Asus Republic of Gamers buat kita para teman-teman sekalian yang sedang mencari keyboard dan juga mouse wireless, terutama untuk mendampingi sesi gaming sekarang ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical dan kali ini seperti yang Pical udah bilang tadi bahwa kita akan bahas sebuah keyboard dan juga mouse gaming dari Asus, yaitu Asus Republic of Gamers ROG Claymore 2 dan juga ROG Gladius 3 wireless mouse. Kedua device ini memiliki koneksi wireless sehingga akan menarik untuk kita review, terutama buat kita yang cari mouse dan juga keyboard wireless tapi dengan performa yang tinggi seperti ini. Secara penampakan paket penjualan, kedua device ini tuh memiliki DNA tampilan yang sama, didominasi dengan warna abu-abu sebagai warna utama yang ditemani dengan kotak berwarna merah di bagian bawah dan juga logo Republic of Gamers di bagian kiri atasnya. Di tiap bagian depan paket penjualan kita juga bisa langsung melihat nih penampakan produknya. Untuk masing-masing nama produknya juga ini memiliki warna abu-abu metalik dengan aksen pelangi jika terkena dengan cahaya. Gak lupa juga, di masing-masing kotak terdapat logo Asus Aura Sync. Sedangkan di bagian atas ini tuh didominasi juga dengan warna merah yang terdapat logo ROG berwarna hitam. Dan untuk di kiri dan kanan hanya terdapat nama produknya yang memiliki karakteristik warna yang hampir sama dengan yang ada di depan tadi. Selebihnya, di bagian belakang terdapat fitur-fitur unggulan dari masing-masing produk, spesifikasi lengkap beserta juga dengan penjelasan dari tiap-tiap fiturnya yang Pical nanti sebenarnya akan bahas secara spesifik di tiap-tiap produk. Asus ROG Claymore 2 keyboard dalam paket penjualannya ini akan menemukan beberapa hal. Pertama adalah keyboardnya itu sendiri beserta juga dengan number pad yang dibungkus dalam kain berwarna hitam. Dan ada juga sebuah kabel USB Type-C kepada USB Type-C sepanjang sekitar 1,9 hingga 2 meter. Dan ada juga konverter dari USB Type-A male ke USB Type-C female. Dan kemudian ada juga lagi konverter dari USB Type-A female ke USB Type-C female. Dan ada juga sebuah magnetic wrist rest pad yang terbuat dari bahan kulit sintetik dengan logo ROG di sisi sebelah kanannya. Ada juga satu amplop hitam yang berisikan quick start guide, beberapa stiker ROG, dan juga kertas-kertas lain yang Pical yakin kita nggak akan pernah baca. Secara material, keyboard Asus ROG Claymore 2 ini tuh terdiri dari dua bahan utama, yaitu aluminium di bagian frame, dan juga ABS plastik yang mayoritas berada di bodinya. Namun ada juga beberapa sentuhan karet terutama di bagian kaki-kakinya untuk menghindari keyboard ini tidak bergeser. Kalau secara warna, keyboard ini memiliki karakteristik gelap, yaitu dengan abu-abu dan brush metal effect, dan ada juga plastik yang berwarna hitam dengan glossy finish di bagian sebelah kiri atas dari keyboardnya. Kalau secara konsepsi ini merupakan sebuah keyboard mechanical hybrid ataupun kita bisa bilang modular, di mana bisa kita set menjadi keyboard yang full ataupun keyboard yang TKL atau bahasa gaulnya 10 keyless. Jadi keyboardnya ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang keyboard biasa yang utamanya dan juga number pad-nya. Nah, kedua bagian ini tuh nanti bisa saling disambung pasang gitu ya, mempergunakan konektor yang ada di samping dari keyboardnya. Kalau menurut Pical sih konsepnya ini mirip seperti konektor pada Nintendo Switch. Untuk dimensi, keyboard ini secara total memiliki ukuran 46,2 cm dikali 15,5 cm dengan ketebalan 3,9 cm dan berat 1,16 kg. Dan kalau kita tambahkan magnetic wrist rest-nya, maka keyboardnya ini akan bertambah panjang sekitar 6,4 cm ke bagian bawah. Dan kalau untuk modul number pad-nya ini sendiri tuh ini memiliki ukuran 8,8 dikali 15,5 cm dengan ketebalan yang sama yaitu 3,9 cm. Nah, dengan fleksibilitas yang ditawarkan oleh keyboard ini, maka kita bisa letakkan modul number pad-nya baik di sisi kanan ataupun sisi kiri dari keyboardnya. Walaupun begitu, kita harus pastikan konektornya antara keyboard utama dengan number pad-nya itu terhubung ya. Jadi nggak bisa tuh yang namanya stand-alone number pad-nya berdiri sendiri gitu. Karena dia juga butuh tarik daya dari pusatnya. Dan untuk urusan koneksi, Asus ROG Claymore 2 keyboard ini tuh menawarkan dua jenis koneksi. Yang pertama yaitu melalui USB dongle yang disiapkan dalam paket penjualan. Koneksinya ini nanti mempergunakan interface RF ataupun radio frekuensi 2,4 GHz yang diklaim memiliki response time 1 milisecond. Jadi harusnya kita nggak perlu khawatir akan nge-lag terutama buat kita yang memang suka main game tempo cepat. Namun kalau buat kita yang nggak mau repot gitu ya, kita bisa juga pakai kabel USB yang sudah disediakan dalam paket penjualan. Dengan koneksi kabel, maka jelas kita nggak perlu khawatir soal yang namanya response time tuh. Ditambah juga dengan mempergunakan kabel, maka kita bisa memanfaatkan fitur yang namanya USB pass-through.
Sehingga kalau misalnya kita punya flash disk ataupun kita punya mouse gitu ya, kita nggak perlu repot-repot colokin ke belakang PC ataupun laptop. Kita tinggal colokin aja ke bagian belakang dari keyboardnya aja. Dan nanti untuk mengaktifkan mode USB pass-through ini, kita bisa tekan tombol Fn dan F12 ya. Walaupun begitu, untuk koneksi USB pass-through-nya ini masih mempergunakan interface USB 2.0, sehingga nggak usah berharap banyak transfer speed-nya yang akan tinggi ataupun kita colokkan ke hard disk portable. Untuk jeroannya, keyboard ROG Claymore 2 ini sendiri mempergunakan mechanical switch dari ROG, yaitu ROG RX Optical Mechanical Switch. Ada dua varian yang ditawarkan sebenarnya, yaitu red switch dan juga blue switch. Dan unit yang kita review kali ini tuh memiliki red switch dengan karakteristik yang lebih lembut, nggak berisik, dan lebih cocok untuk kita yang nggak butuh force tinggi untuk menekan switch-nya. Untuk melengkapi kenyamanan dalam pemakaian keyboardnya, ini juga sudah dilengkapi nih dengan teknologi yang namanya N-key rollover yang memastikan bahwa 100% dari keystroke yang kita pencet itu terregister dengan baik, terlepas seberapa cepat kita mengetiknya. Oh ya, keyboard ROG Claymore 2 ini pun juga memiliki fitur yang namanya macro recording. Macro recordingnya pun memiliki pola yang hampir sama dengan keyboard TUF Gaming K3 yang dulu Pichel pernah bahas. Jadi sebenarnya secara garis besar, dengan fitur ini tuh kita bisa rekam beberapa kombinasi tombol mempergunakan tombol Fn dan juga Alt di bagian sebelah kiri yang ada tulisan makro kecil gitu. Nanti waktu kita pencet sekali, maka LED keyboardnya ini akan mati semua dan hanya tombol Alt sebelah kiri yang akan kedap-kedip. Ini tandanya kita sudah bisa record kombinasi yang akan kita inginkan. Nah, pada saat kita udah pencet tombol apapun gitu ya, kita rekam apapun tombol makronya, maka tombol tersebut akan hidup berwarna hijau sesaat yang menandakan key tersebut sudah diregister. Setelah selesai record tombol yang kita ingin rekam, maka kita tinggal pencet aja tombol yang sama, yaitu Fn dan Alt, untuk mengakhiri mode rekamannya. Nah, kemudian setelah itu, maka semua lampu keyboardnya akan nyala nih berwarna hijau. Kita tinggal pencet aja tombol mana yang akan dijadikan key shortcut dari makro yang tadi. Kalau lampunya warna hijau, berarti key itu masih available, sedangkan kalau sudah jadi warna merah, berarti sudah ada makro yang sebelumnya tersimpan di situ. Semua tombol makro yang tersimpan itu nantinya akan menggantikan tombol asli dari keyboardnya ya. Jadi contohnya kalau kita override tombol Q gitu ya dengan makro, maka tombol Q ini nggak bisa lagi dipergunakan seperti biasa, kecuali makronya kita hapus. Selanjutnya ada fungsi multimedia standar seperti media control, volume adjustment, mulai dari tombol F5 hingga F11. Dan ada juga 4 buah tombol beserta dengan satu volume control yang disediakan di modul number pad-nya. 4 buah tombol ini nanti sih sebenarnya secara default berfungsi sebagai media control. Namun kita juga bisa pakai 4 tombol ini untuk kita override dengan makro ataupun pengaturan lainnya. Yang menariknya sih volume kontrolnya ya, yaitu bisa kayak di slider-slider begitu. Jadi bisa gampang naikin turunin volume. Ada juga nih fitur untuk mendisable tombol Windows, sehingga saat sesi permainan itu kita nggak perlu takut akan kepencet tombol Windows. Caranya sih sangat mudah ya, dengan tekan tombol Fn dan Windows. Nanti LED indikator keempat ini akan menyala yang menandakan bahwa tombol Windows ini sudah di-disable. Dan layaknya peripheral gaming lainnya, nggak afdol rasanya kalau nggak ada RGB gitu. Jadi oleh karena itu, ROG Claymore 2 keyboard ini pun juga nggak kelewatan dengan urusan RGB, di mana dia sudah dilengkapi dengan RGB lighting per key yang memiliki beberapa template default. Template bawaannya seperti breathing, color cycle, rainbow, starry night, dan beberapa template lainnya, ini kita bisa ubah melalui shortcut Fn panah kanan ataupun Fn panah kiri. Dan kalau untuk mengubah tingkat brightness-nya, kita bisa mempergunakan shortcut Fn panah atas ataupun Fn panah bawah. Namun menurut Pichel agak sayang aja ya kalau kita nggak mempergunakan fitur andalan untuk RGB lighting, yaitu Aura Sync. Di mana Aura Sync ini adalah teknologi dari Asus untuk mensinkronkan semua efek RGB dari device kita yang memang juga sudah support akan Asus Aura Sync. Dengan begini maka efek RGB-nya akan lebih teratur antar device dan nggak asal-asal cuma kayak kedap-kedip warna-warni gitu doang gitu. Sebenarnya sih untuk pengaturan lebih lanjut, Pichel menyarankan agar kita untuk akses aplikasi Armoury Crate yang ada di Windows, ataupun buat kita yang punya device Asus ROG ataupun TUF Gaming harusnya udah langsung ada. Setelah kita download aplikasinya, maka kita bisa mengakses beberapa pengaturan lebih jauh untuk keyboard ini hanya semudah klik-klik aja. Pengubahan antar key, register makro, dan beberapa hal lanjutannya itu bisa disetting via Armoury Crate, menjadikan kita punya kendali penuh nih atas device kita ini. Nanti kalau kita udah nyaman soal pengaturannya, kita bisa save ke salah satu profile yang bisa langsung diakses dengan tombol Fn dan juga 1 hingga Fn dan 5. Dan kalau kita ke profile default, kita tinggal tekan aja deh Fn dan juga tombol 6. Terlepas pengaturan apapun itu, kalau nanti pada akhirnya kita mau reset semua gitu ya, kayak ke bawaan pabrik, nggak usah khawatir karena kita tinggal tahan aja tombol Fn dan juga Escape selama 5 hingga 10 detik, maka semua lampu akan berkedap-kedip warna merah dan berubah menjadi kedap-kedip warna hijau. Setelah itu semua pengaturan yang ada itu akan terhapus dan kita udah siap mulai dari awal lagi. Kayak SPBU dong.
mulai dari 0. Dan untuk memberikan tenaga bagi keyboardnya, maka ROG Claymore 2 ini memiliki baterai internal sebesar 4000 mAh. Baterainya ini diklaim bisa bertahan selama 144 jam dengan kondisi RGB lighting off. Ataupun kalau buat kita yang mau RGB, tetap ngotot RGB, bisa bertahan 43 jam dengan kondisi RGB lighting hidup dan kondisi brightness maksimal. Nanti sebenarnya ada status baterainya di sisi kiri atas dengan logo ROG, yaitu 4 bar berwarna hijau yang menandakan status baterainya. Kalau untuk pengisian dayanya, nanti saat sedang di-charge, maka lampunya ini akan breathing dengan warna ungu. Dan dalam kondisi picel sih, dari kosong banget hingga ke penuh, ini tuh membutuhkan waktu sekitar 3 jam 11 menit. Waktu yang cukup lama, tapi hasilnya ya lumayan lama juga sih. Dan untuk mendampingi keyboard ROG Claymore 2 tadi, maka mouse ROG Gladius 3 ini tuh bisa menjadi pendamping yang sepadan nih. Dalam paket penjualannya, kita akan menemukan satu unit mouse-nya itu sendiri, yaitu ROG Gladius 3 Wireless, sebuah kabel USB Type-A ke USB Type-C sepanjang 2 meter, USB converter dari USB Type-A female ke USB Type-C female, warranty card, dan juga spare kaki-kaki mouse-nya. Sebenarnya ada juga nih, harusnya dapat stiker ROG dan juga Quick Start Guide. Tapi di paket yang Pichel terima ini nggak tersedia sama sekali paket itu. Secara desain, mouse ROG Gladius 3 Wireless memiliki tampilan yang lebih kalem. Mulai dari bagian depan ini terlihat klasik dengan sudut-sudut yang rata. Secara tampilan pun dengan pemakaian warna hitam doff menjadikan tampilannya nggak terlalu mencolok. Hanya ada logo ROG di bagian bawah, aksen ROG di sisi sebelah kiri di area jempol, dan juga desain garis-garis di sebelah kanan yang ditemani juga dengan tulisan ROG. Untuk bagian kendali pun, ROG Gladius 3 Wireless Mouse memiliki tombol kendali yang normal. Hanya ada total 6 tombol kendali dengan satu scroll wheel. Dan scroll wheel-nya ini sendiri pun juga nggak ada fitur-fitur yang fancy-fancy begitu, seperti contohnya geser kiri, geser kanan, ataupun fast scrolling. Walaupun kendalinya terkesan simple ya, namun yang menjadi pembeda bagi mouse ini adalah bagian internalnya. Mulai dari bagian sensor, Gladius 3 Wireless Mouse ini tuh mempergunakan sensor dari PixArt, yaitu PixArt PAW3370, di mana ini diklaim mendukung DPI mulai dari 100 hingga 19.000 DPI. Dan dengan tuning dari ROG, sensornya ini pun bisa mendukung DPI hingga 26.000 DPI. Ditambah lagi sensornya ini mendukung maximum acceleration hingga 50G dan juga maximum speed 400 IPS. Dan bukan hanya dari segi sensor, namun ROG Gladius 3 Wireless Mouse ini juga dikatakan diklaim memiliki switch khusus yang dinamakan ROG sebagai ROG Micro Switch. Jadi kita diberi pilihan mau mempergunakan switch bawaan dari Omron ataupun ROG Micro Switch yang bisa kita ganti sendiri. Dengan ROG Micro Switch, maka kita akan merasakan feeling yang jauh lebih enak dengan force deviation yang lebih mantap, yaitu di rentang 5 gram force. Pichel sih secara pribadi langsung pakai yang ROG Micro Switch ya, dan nggak ganti-ganti lagi. Udah paling mantep lah pokoknya. Secara dimensi, ROG Gladius 3 Wireless Mouse ini memiliki ukuran 12,6 x 6,7 cm dengan ketebalan 4,5 cm. Dan beratnya sendiri adalah 89 gram. Ukurannya sih ini lebih tinggi dibandingkan dengan mouse kebanyakan, sehingga buat kita yang tangannya besar akan terbantu dengan kenyamanan lebih. Tapi buat kita yang tangannya kecil, maka bisa jadi kegedean nih mouse-nya. Dan kalau menurut pribadi Pichel sih agak sedikit ringan sih mouse-nya ini. Setelah ngomongin soal desain, maka kita sekarang beralih ke urusan interface. ROG Gladius 3 Wireless Mouse ini sendiri tuh memiliki fleksibilitas dalam urusan koneksi, karena dia mendukung 3 jenis koneksi yang berbeda. Yaitu yang pertama dengan kabel USB bawaan, kedua bisa mempergunakan interface wireless 2,4 GHz beserta dengan dongle-nya, dan yang ketiga bisa mempergunakan interface Bluetooth. Pilihan modenya pun bisa diatur dengan slider power yang ada di bagian bawah dari mouse-nya. Kalau kita geser ke kiri, maka mouse ini akan berada di mode Bluetooth, dan lampunya akan otomatis berubah menjadi warna biru. Sedangkan kalau kita geser ke bagian paling kanan, maka ini akan berada di dalam mode 2,4 GHz atau pakai dongle. Nah, kalau untuk mode kabel, maka selama kita colokkan mouse-nya via kabel ke PC ataupun ke laptop, maka otomatis bisa langsung dipakai mouse-nya. Dan sama seperti keyboard ROG Claymore 2 tadi, untuk pengaturan lebih lanjut kita pun bisa masuk ke Armoury Crate, seperti pengaturan DPI, fungsi-fungsi lanjutan, hingga RGB Aura Sync-nya. Jadi Pichel nggak perlu terlalu banyak bahas mendalam di sini. Terakhir untuk urusan daya, karena ini juga merupakan device wireless, sehingga sudah tersedia built-in battery sebesar 470 mAh. Baterainya ini bisa memberikan daya untuk pemakaian via wireless 2,4 GHz selama 55 jam, dan untuk pemakaian via Bluetooth bisa bertahan selama 85 jam. Sehingga dengan jangka waktu yang cukup panjang menjadikan kita nggak perlu khawatir cepat kehabisan baterai. Walaupun memang nggak ada indikator baterai yang tertera di dalam bodi dari mouse-nya, sehingga kita hanya bisa monitor via Armoury Crate-nya aja nantinya.
Tapi fleksibilitas koneksinya itu bravo. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, duo peripheral wireless dari ROG yaitu ROG Claymore 2 keyboard dan juga Gladius 3 wireless mouse merupakan device yang bukan sekedar canggih, tapi juga menawarkan fleksibilitas yang lebih. Kita diberikan pilihan nih, mau koneksi via kabel seperti biasa gitu ya, ataupun mau kita go wireless pun bisa bebas banget. Kita nggak perlu berkutat sama satu pilihan koneksi aja. Ditambah lagi untuk urusan jeroan dalam baik untuk keyboard ataupun mouse-nya, yang memiliki switch yang mendukung pemakaian tempo tinggi dan juga tingkat akurasi yang diklaim di atas rata-rata, menjadikan kayaknya nilai sempurna terutama buat para gamer. Belum lagi keyboard ROG Claymore 2 yang memberikan kebebasan untuk kita cabut pasang nih number pad-nya ke sisi kiri ataupun kanan, menjadikan kita yang butuh number pad bisa tetap pakai, ataupun yang lebih suka and keyless bisa tinggal cabut aja gitu. Paling yang menjadi concern Pichel sih ada di mouse-nya aja, yang tergolong agak hemat secara jumlah tombol. Padahal kalau misalnya kita tambahin beberapa dedicated button lagi, harusnya jadi lebih ciamik sih mouse-nya. Terutama buat kita yang mungkin suka banyak makro gitu ya, akan sangat terbantu sih dengan banyaknya tombol. Dan untuk urusan harga, ROG Claymore 2 keyboard ini tuh dibanderol dengan harga nyaris 3 jutaan. Dan untuk ROG Gladius 3 wireless mouse dibanderol dengan harga 2 jutaan. Harganya memang buat beberapa orang pasti akan langsung geleng-geleng kepala. Tapi buat kita yang memang butuh peripheral kelas atas demi mendukung gaming yang lebih nyaman, harusnya sih nggak ada salahnya pertimbangin kedua device ini. Apalagi kalau kita memang udah RGB garis keras, plus juga dengan gerakan ROG banget gitu ya, harusnya sih nggak usah pakai mikir. Terus ditambah lagi juga dengan bisa mendukung Aura Sync, maka bisa jadi alternatif menarik untuk melengkapi koleksi kita di rumah. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan keyboard ROG Claymore 2 dan juga Gladius 3 mouse wireless. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan jangan lupa share pada teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Kalian bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan juga website kita yaitu pichelmediagroup.com. Kalau kalian yang suka game, bisa juga kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu Pichel Main Game, ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel, bisa kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Jadi cabut. Coba kalau bisa wireless gini ya. Kayak berasa kasir-kasir minimarket. Ya. Mau apa, Pak? Pesan voucher Free Fire? Sorry deh, minta izin dulu sama Bapak.